Assalamualaikum guys, selamat datang di Ruang Cerita, tempat di mana setiap kisah bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk dirasakan. Hidup gue ini ya ampun, kayak di drama Korea yang gak ada habisnya. Tapi versi yang suram dan penuh derita. Semua bermula saat gue menikah sama Bimo. Gue kira cinta bisa mengatasi segalanya. Tapi ternyata cinta itu gak sekuat omongan pedas dan perlakuan semena-mena ibu mertua. Ibu Harini. Sejak gue menginjakan kaki di rumah itu, Ibu Harini ini kayak yang punya hobi baru, nyari-nyari kesalahan gue. Dari cara gue masak, cara gue dandan, bahkan sampai cara gue ngurus rumah, semuanya salah di matanya. Kamu masak opo toh, Mai? Gak ada rasanya. Anak saya bisa kurus punya istri kayak kamu. Padahal selama ini Bimo gak pernah protes tuh soal masakan gue. Terus nih ya, kalau lagi ada acara kumpul keluarga, dia bakal bilang gini, dandan yang rapi sedikit, jangan kayak pembantu. Padahal dia yang udah bikin gue kayak pembantu di rumahnya. Masih banyak lagi sindiran-sindiran halus yang menusuk, dan gue pura-pura gak dengar. Tapi sakitnya sampai ke ulu hati. Gue udah berusaha sekuat tenaga buat jadi seperti apa yang Ibu Harini mau. Tapi tetap aja, semuanya gak ada yang benar. Daripada gue stres, akhirnya gue mencoba mencari kesibukan nih di luar rumah. Gue mulai merintis bisnis catering kecil-kecilan dari modal seadanya. Awalnya, bisnis itu jadi pelarian gue. Tapi ternyata, gue merasa dihargai di sana. Para pelanggan suka masakan gue. Mereka juga kasih review yang positif. Tapi, saat Ibu Harini tahu, dia marah besar. Untuk apa kamu sok-sokan bisnis? Kamu itu perempuan, tugasnya di rumah. Jangan bikin malu keluarga kita. Tapi, gue tetap nekat. Gue tetap jalanin usaha gue. Semakin hari bisnis gue semakin rame. Dan gue bisa menghasilkan uang sendiri. Gue bahkan bisa membelikan Bimo jam tangan mahal sebagai hadiah ulang tahunnya. Ibu Harini yang melihat itu bukannya bangga. Dia malah iri. Dia mulai menyebarkan fitnah ke keluarga besar. Suatu sore, mereka semua sedang berkumpul. Tiba-tiba Ibu Harini berdiri di depan semua orang dan nuduh gue mendapatkan uang dari cara yang tidak benar. Lihatlah menantuku ini. Uang dari mana dia dapat sebanyak itu? Pasti dari cara haram. Saya tidak akan menganggapmu sebagai menantu lagi. Pergi dari rumah ini. Dari sekian banyak hinaan, ini yang paling sakit, guys. Terus, gue menoleh ke Bimo. Berharap dia ngomong sesuatu untuk membela gue sebagai istrinya. Tapi ternyata, dia tetap diam. Dari situ gue baru sadar. Kalau Bimo tidak benar-benar mencintai gue. Gue pergi dari rumah itu dengan hati yang hancur.
dan bersumpah suatu hari nanti mereka akan menyesal. Setelah keluar dari rumah itu, gue memutuskan buat pindah ke kota lain, jauh dari mereka. Gue mulai merintis bisnis dari awal lagi. Gue membeli sebuah gerobak dan menyewa kontrakan yang sempit dengan uang sisa di tabungan. Gue kerja siang dan malam. Ada kalanya gue menangis sendirian, mengingat betapa hinanya gue dulu di mata mereka. Tapi setiap kali gue ngerasa ingin menyerah, gue ingat wajah Ibu Harini dan kebisuannya Bimo. Luka itu jadi bahan bakar. Tahun demi tahun berlalu, bisnis gue berkembang pesat. Dari gerobak menjadi warung kecil, lalu restoran. Akhirnya, gue punya beberapa cabang restoran dan jasa catering high-end. Klien gue dari perusahaan besar sampai artis-artis terkenal. Sekarang hidup gue mapan. Gue punya segalanya. Gue juga sering muncul di acara talk show untuk berbagi kisah inspiratif. Sejak hari itu, gue gak pernah menyebut nama mereka lagi. Hingga suatu sore, gue sedang di kantor. Tiba-tiba asisten gue bilang, ada ibu-ibu yang ingin bertemu Bu Maya, katanya penting. Gue izinin masuk. Seorang wanita paruh baya datang. Wajahnya pucat, badannya kurus, dan pakaiannya lusuh. Dia mengenakan kacamata besar yang menutupi matanya yang sembab. Gue gak langsung ngeh. Tadinya gue pikir ibu ini mau nanyain kerjaan atau mau pesen catering. Tapi waktu dia manggil nama gue langsung nge-freeze. Gue flashback ke 7 tahun yang lalu. Suara itu, suara orang yang pernah ngusir gue dulu. Iya, Ibu Harini. Dia sekarang terlihat sangat rapuh, jauh dari sosok sombong yang dulu gue kenal. Ibu Harini menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Setelah gue pergi, Bimo dan dia sering bertengkar. Bimo depresi, sementara bisnisnya bangkrut karena salah kelola. Semua asetnya dijual. Rumah megah mereka disita bank. Dan kini, mereka terlilit hutang miliaran. Dia memohon-mohon sambil menangis. Maya, tolong saya. Saya tahu saya salah. Saya jahat sama kamu. Tapi tolong, bantu saya. Ini dia nih, momen yang udah gue tunggu-tunggu. Gue bisa aja tertawa puas, memaki-maki atau bahkan mengusirnya seperti dia dulu ngusir gue. Tapi entah kenapa, rasa kasihan itu lebih besar. Gue ingat kata-kata bijak.
balas dendam terbaik itu bukan dengan menjatuhkan orang, tapi dengan membuktikan kita bisa jauh lebih baik dari mereka. Terus, gue ngambil buku cek di dalam laci, dan gue menuliskan nominal yang gue kira cukup. Ini bu, ambil ini. Ini bukan karena saya memaafkan ibu, tapi karena saya tidak ingin ada orang yang seperti saya. Gue sengaja gak menyebut kata maaf, karena memaafkan itu membutuhkan waktu. Dia kaget, tangisnya pecah. Dia peluk kaki gue, minta maaf terus-terusan. Gue cuma bilang, "Tolong bu, jangan diulangi lagi." Terus, gue nyuruh karyawan gue untuk mengantarnya pulang. Beberapa hari kemudian, Bimo datang. Sosok yang dulu gagah, kini dia terlihat lelah. Rambutnya mulai memutih. Penyesalan terpancar jelas di matanya. "Maya, aku salah. Aku seharusnya gak pernah ninggalin kamu. Aku mau kita balik lagi." Gue cuma senyum yang penuh arti. "Maaf Bimo, kisah kita sudah selesai. Aku sudah bahagia. Dan kamu, seharusnya kamu gak diam waktu ibumu ngusir aku dulu. Kamu tidak membela istrimu sendiri. Seorang laki-laki seharusnya bisa melindungi keluarganya." Bimo cuma diam. Dia tahu dia salah. Kemudian dia pergi dengan penyesalan yang mendalam. Buat gue, balas dendam terbaik udah terlaksana. Bukan dengan menghancurkan mereka, tapi dengan menunjukkan bahwa tanpa mereka, gue bisa jadi orang yang jauh lebih sukses dan bahagia. Dan karma? Oh, itu urusan langit. Dari cerita Maya ini, kita bisa ambil banyak pelajaran ya, gengs. Balas dendam terbaik adalah kesuksesan. Jangan biarkan kata-kata atau perlakuan buruk menjatuhkanmu. Jadikan itu sebagai motivasi untuk bangkit dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Kamu boleh memaafkan, tapi jadikan pengalaman pahit itu sebagai pengingat, agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Tidak semua hubungan yang rusak bisa diperbaiki, dan itu tidak apa-apa. Kekayaan dan status sosial tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Berhenti membandingkan, karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Jangan terus-menerus mencari kesalahan orang lain, karena hal itu hanya akan menciptakan luka dan penyesalan di kemudian hari. Intinya, hubungan menantu dan mertua itu seharusnya saling melengkapi. Dendam itu melelahkan, gengs. Dan karma itu nyata adanya. Jadi, pilih jalan yang baik, karena pada akhirnya, hidup ini adalah tentang menebar kebaikan. Gimana? Setuju nggak nih, guys?
Sebelum menutup, seperti biasa, gue mau kirim-kirim salam dulu buat adik-adik gue yang udah menikah. Jaga kesehatan kalian, dan Mbak selalu mendoakan agar kalian bahagia dengan keluarga kalian masing-masing. Terima kasih buat Maya yang udah mau membagikan ceritanya. Gue yakin banyak banget di antara kalian yang pernah ngalamin atau minimal dengar kisah yang serupa. Kalau kalian punya cerita sendiri, baik itu cerita horor yang bikin merinding, cerita keluarga yang mengharukan, atau kisah sehari-hari yang unik, jangan simpen sendiri. Ini tempatnya buat kita berbagi dan saling mendengarkan. Kirim cerita kalian ke email Ruang Cerita yang ada di kolom deskripsi di bawah. Gue tunggu ya. Terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan memberikan rezeki yang berlimpah buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum, gue Kayan pamit. Bye-bye.